Menyemangati ya, kemudian atau memperkuat, memberikan alasan ya, kenapa kamu harus begini, karena apa gitu kan. Kenapa sih kamu perlu sholat, karena apa. Mengukur seberapa baik atau buruk, oke, berarti diukur kan ya, oke, hari ini kamu udah sholat 5 waktu nih gitu kan, oke, ada catatannya nih sebulan, catatan sholat anak-anak gitu ya. Kemudian memberikan konsekuensi, jadi menyepakati, oh ya kalau kamu tidak melakukan ini maka nanti konsekuensinya apa. Kemudian kalau 5 lebih kepada bertanya, kemudian membimbing, kemudian diskusi. Nah, di sini menilai di sini maksudnya menilai seperti tadi kita menilai diri kita sendiri gitu, melakukan refleksi diri, kemudian melakukan penilaian pada diri sendiri. Oke, berikutnya sebentar. Silakan teman-teman, saya stop share dulu ya. Ada di angka berapa jadinya nih teman-teman? Oh, 2, 3, 4, 5. Oh, oke. Ya. Oh, oke. Baik. Berarti masih bervariasi ya. Jadi ada sampai 2, 3, 4, 5. Oke, ada 2, 4, 2, 4, 5. Begitu ya. Oke, semua pernah. Oke, baik. Oke. Nah, nanti setelah ini teman-teman bisa tahu nih, gitu kan, idealnya kita itu yang ada di kolom mana sih? Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menilai diri sendiri. Oke, semuanya pernah. Ya, ini juga kan, jadi saya belajar ini tuh setelah anak saya yang pertama itu SMP gitu. Jadi ya adalah saat-saat di mana saya harus mengubah cara saya dalam mengasuh dan mendidik anak saya. Oke, berikutnya ya. Nah, yang manakah yang sering Anda lakukan kepada anak Anda? Ya, tadi udah nih apa yang sering dikatakan, kemudian apa yang sering dilakukan. Ini ada tambahannya. Gitu. Ini lebih spesifik nih. Apakah lebih sering memuji, membelai, menjadi teman, berbicara manis, memberi hadiah, meminta baik-baik, atau bertanya, menawar, memberi alasan, menyampaikan logika. Kalau menawar itu misalnya, misalnya, oke, kamu mau ini ya? Oh, bagaimana kalau ini gitu ya? Jadi bargain gitu kan. Kemudian atau yang kanan nih menyuap, nanti kalau kamu melakukan ini nanti ibu kasih ini loh gitu kan. Nah, mengisolasi tadi sudah ada, mengancam, mengeraskan suara gitu ya, seperti membentak, kemudian membuat rasa bersalah, atau melakukan kekerasan, misalnya apakah misalnya ada mungkin mencubit gitu ya, atau misalnya mungkin memukul, ya mudah-mudahan tidak ada ya. Oke, silakan teman-teman. Eh, Boleh ditulis angkanya nih. Mana nih yang masih dilakukan? Oke, 1 sampai 10 dan 14. Oh, oke. Baik, terima kasih. Oke, 1, 2, 3, 5, 6. Oke. 1 sampai 10. Baik. Oke, berapa lagi? Nah, dengan melakukan refleksi diri seperti ini, kita jadi memahami nih, mungkin kita selama ini ya take it for granted aja gitu kan ya, berinteraksi dengan anak-anak ya oke gitu kan, tapi nggak pernah nih, belum pernah menyempatkan diri untuk merefleksikan, apa saja sih yang sering kukatakan pada anakku, apa saja sih yang sering aku lakukan pada anak-anakku. Oh, sekali-sekali 11. Oke, kecuali 12 dan 16. Oke, hampir semua pernah kecuali menyuap dan mengisolasi. Oke, 6, 14. Oke. Baik, ini kalau yang nyengir yang mana ini Ibu Putri? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebentar saya stop share lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah melakukan refleksi diri nih bersama saya. Nanti insya Allah kita jadi memahami pendekatan apa sih yang sering kita lakukan pada anak kita dan kemudian idealnya itu seperti apa, gitu ya. Oke, nah ini ya tadi ya. Nah jadi sebetulnya
tadi tuh gitu ya, kan ini ada 3 kolom nih, sengaja nih saya buat menjadi 3 kolom. Yang pertama itu biasanya kita asosiasikan dengan hal-hal positif, gitu kan. Yang kanan itu biasanya kita asosiasikan dengan hal-hal yang negatif. Dan yang tengah itu kita asosiasikan sebagai hal-hal yang netral. Tetapi gitu kan ya, kalau menurut Ibu Diane Selsom-Gossen gitu ya, di bukunya di Restitution Self Discipline, semuanya itu tadi ya yang si 16 ini itu adalah usaha kita orang dewasa untuk mengontrol atau memaksa anak kita untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah ya sholat, belajar, gitu ya. Jadi semua itu tuh gitu kan ya kesannya baik, gitu ya, walaupun kesannya baik gitu kan ya, tetapi itu sebetulnya adalah usaha kita untuk mengontrol atau memaksa anak untuk gitu ya. Oke. Nah, makanya itu disebutnya itu jadinya nah, makanya jadi kalau menurut Gosen itu 5 posisi kontrol. Mungkin ada yang belum mute boleh di mute. Yang belum mute boleh di mute dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah jadi kalau menurut Diane Selsom-Gossen ada nih yang namanya 5 posisi kontrol atau cara kita dalam mengontrol orang lain. Saya bilang ini cara kita dalam mengontrol orang lain ya, gitu. Karena sebetulnya bukan hanya mengontrol anak kita, tetapi sebetulnya kita bisa jadi nih, gitu kan ya. Kita ada nih tanpa kita sadari kita berusaha mengontrol adik kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, gitu ya, tetangga kita, gitu. Tapi kita nggak sadar aja, gitu. Cara-caranya yang 16 tadi, gitu, ya. Oke, nah ada nih yang namanya punisher, guilter, buddy, monitor, manager. Ya, tadi teman-teman di mana tadi posisinya? Coba dilihat. Ya, kalau satu itu berarti punisher, ya pemberi hukuman. Kalau kedua itu guilter, berarti pemberi rasa bersalah. Kalau body itu berarti teman, monitor itu pemantau ya, jadi memantau, diukur gitu kan ya. Oke, sholatnya sholat 5 waktunya seperti apa nih? Oke, tanggal segini 5 waktu, tanggal segini oke isyaknya terlambat, misalnya tanggal segini subuhnya. Nah, itu pemantau tuh monitor. Kalau manajer yang tadi ya lebih kepada bertanya, oke apa yang kita percayai tentang kejujuran, apa yang kita percayai tentang misalnya melakukan sholat, nah itu manajer, gitu ya. Oke, nah apa akibat terhadap anak, gitu ya? Teman-teman nanti silakan saja tadi diinget-inget ya. Berarti teman-teman tadi milih yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan kemudian ini akibatnya terhadap anak. Kalau kita jadi punisher, maka anak kecenderungannya adalah melawan atau tidak peduli. Paling juga dipotong uang jajan, biarin aja, gitu kan? Bisa seperti itu, gitu. Nah, kalau guilter, dia jadi merasa bersalah, gitu. Karena emang orang tuanya kata-katanya membuat dia merasa bersalah kan, dan kemudian menjadi merasa rendah diri, gitu. Kalau buddy hanya patuh pada orang tua yang menjadi temannya. Nah, kalau saya amati itu suka gini nih ibu-ibu, ya udah kamu tanya aja ke ayah, kalau ayah boleh ya ibu boleh gitu kan. Jadi kita berlindung di balik suami kita gitu kan ya. Atau kalau istilah bulenya itu good cop bad cop gitu kan. Kita good cop-nya gitu. Suami kita bad cop-nya gitu. Nah, tapi dia jadinya hanya patuh pada orang tua yang menjadi temannya. Dengan dengan bad cop-nya itu mungkin ya diem-diem ya lawan juga gitu. Kalau monitor jadi patuh pada aturan, itu baik gitu ya. Kalau kita jadi manajer, jadinya disiplin diri gitu. Disiplin diri dengan nggak ada kita, ya dia tetap sholat. Dengan kita atau nggak dengan kita, ya dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Nah, teman-teman, ini ya yang perlu dihindari, yang punisher dengan guilter itu kita usahakan tidak kita lakukan karena apa?
karena anak jadi merasa gagal, gitu ya, dia merasa gagal. Sedangkan kalau yang body monitor manager itu anak merasa berhasil. Jadi teman-teman silahkan nih kalau belum bisa jadi manajer gitu kan ya, jadi monitor, kalau belum bisa jadi monitor jadi body. Nah, idealnya adalah di manajer, tapi kita masih tetap bolak-balik nih bisa manajer, monitor, karena kalau posisi kita ada di dua itu, insya Allah anak kita merasa berhasil dan kemudian dia patuh pada aturan atau disiplin diri. Oke, mulai dari mana agar komunikasi saya dengan anak menjadi lebih efektif? Mulai dari cara pandang kita baru ke cara kita berinteraksi. Ya, jadi sebetulnya sebelum kita tahu how to-nya, yang perlu diperbaiki itu yang ada di kepala kita dulu nih. Ya. Oke. Nah, ini ada percakapan keluarga ya. Kita simak dulu nih. Oke. Saya akan menceritakannya. Menurut kalian, apa tugas utama ayah bunda? Mendidik anak, nyari duit untuk keluarga, ngingetin aku sholat. Ngingetin kalian sholat ya. Menurut kalian, ayah bunda bisa membuat kalian sholat nggak? Bisa, dengan cara ngingetin kita baik-baik. Oke, katakanlah ayah bunda sudah mengingatkan kalian untuk sholat dengan cara yang kalian pilih. Apakah kalian akan langsung sholat? Belum tentu sih, belum tentu ya. Jadi supaya kalian langsung sholat pada saat ayah bunda ingetin, bagaimana caranya? Ngasih aku peluk dan cium mungkin? Ngasih ancaman potongan uang jajan? Dibicarakan baik-baik. Pertanyaan ayah bunda tetap sama. Jika kami melakukan itu semua dan kalian tetap tidak langsung sholat, bisakah kami membuat kalian sholat? Oke. Dan si anak-anak itu pun berpikir. Ya, oke. Menurut teman-teman nih, boleh dijawab di kolom chat ya. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut? Nah, bisakah kita membuat anak kita sholat? Silahkan. Boleh dijawab. Bisa nggak sih kita membuat anak kita sholat? Jadi ini nih baru kita masuk ke ininya ya Mbak Maria, ke tema ya. Masya Allah, menarik. Konsep ilmunya sudah diajarin sama Coach Ari nih. Nah, kita tinggal lagi praktek nih ceritanya ya Coach ya. Oke. Oke, ada yang jawab. Oke, tidak. Kata Mbak. Bisa, tidak. Bisa jika dibicarakan Oke, bisa baik. dibicarakan dengan baik. Masya Allah. Oke. Harus tahu keinginan mereka. Oh, oke. Bisa ya, bisa tidak. Oke, baik. Diskusi katanya. Oke. Keren. Jadi ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak bisa, kemudian ada cara-cara yang perlu dilakukan, berarti gitu kali ya. Oke, baik. Nah, diskusinya bagus, bisa membantu kesadaran anak. Oke, komunikasi dua arah. Oke, baik. Oke, saya ini ya, sambungin lagi ya. Oke, sebentar. Saya lanjutkan. Oke, nah jawabannya tidak bisa, ya. Kenapa nih tidak bisa gitu kan ya? Nah, jadi teman-teman ada yang disebut sebagai ilusi kontrol. Mungkin kita mikir, dulu orang tua aku bisa tuh maksa aku sholat, gitu kan ya. Dulu orang tua aku bisa tuh, gitu kan ya, mendidik aku sehingga aku misalnya jadi patuh pada aturan. Nah, jadi sebetulnya yang benar adalah bukannya orang tua kita bisa mengatur kita atau orang tua bisa mengontrol kita, tetapi yang benar adalah bahwa kita memutuskan untuk patuh, gitu ya. Kita memutuskan untuk mengikuti apa kata orang tua kita. Kalau misalnya teman-teman nih, gitu ya, yang anaknya sudah remaja, gitu ya, atau gini deh, teman-teman yang punya kakak, punya adik, punya sepupu, lihat deh, gitu kan ya.
orang tua kita kan mendidik kita dengan cara yang sama. Tapi ada nggak sih kakak yang nyeleneh sendiri, misalnya nih saya contoh nih gitu kan ya, peraturannya sama gitu kan ya, boleh main tapi sampai paling malam sampai rumah jam 9. Kemudian kakak saya yang nomor 2 gitu ya, yang lain udah sampai rumah, dia belum sampai rumah. Apa konsekuensinya? Ya dikunci dari dalam, nggak bisa masuk rumah. Tapi kemudian kakak saya mikir, ya mendingan gue hangout sama temen gue deh, gitu kan ya. Nggak dibukain pintu masuk juga aku bisa tidur di teras, gitu kan. Jadi 4 anak lainnya memutuskan untuk patuh, tapi kakak saya yang nomor 2 memutuskan untuk hangout dengan teman-temannya. Jadi walaupun nih orang tua kita mendidik kita dengan cara yang sama, tapi bisa saja gitu ada adik kita, kakak kita yang memutuskan untuk tidak patuh. Jadi itu disebutnya ilusi kontrol. Nah, jadi sebagai orang tua gitu ya, karena tadi kita tidak bisa mengontrol anak kita gitu kan ya, kemudian orang lain juga tidak bisa mengontrol kita, maka sebagai orang tua kita hanya bisa berusaha agar anak-anak kita melakukan hal-hal yang kita harapkan. Tadi seperti yang tadi teman-teman sudah tuliskan ya, berusaha. Berusahanya gimana? Oh, diajak baik-baik, diajak diskusi, diingatkan baik-baik, itu adalah usaha kita, gitu ya. Namun keputusan untuk melakukan atau tidak adalah keputusan mereka. Mereka bisa terlihat seolah-olah mereka melakukannya, misalnya belajar atau beribadah, namun apakah mereka betul-betul belajar atau beribadah itu sepenuhnya keputusan mereka. Jadi ini kemudian kita ingat aja kisah Nabi Muhammad gitu ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu paman beliau gitu kan sampai akhir hayat itu tidak mengucapkan kalimat syahadat, walaupun paman beliau itu mendukung Rasul. Kemudian Nabi Nuh, ya kan, kalau tidak salah nanti teman-teman boleh koreksi, anak istrinya tidak ikut naik ke kapal. Nabi Lut, ya istrinya tidak ikut pergi dari kita. Sebetulnya mengingatkan diri saya sendiri saja gitu kan ya, ya kita saya pribadi mungkin nggak ada kali ya seperseribunya para nabi ini gitu kan, bahkan seorang nabi saja gitu tidak bisa gitu kan ya mengontrol semua orang, apalagi kita. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu kita sadari nih gitu. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha gitu agar anak kita misalnya sholat, kita berusaha agar anak kita belajar gitu. Tetapi bahwa keputusan mereka untuk sholat atau belajar itu ada di tangan mereka. Bisa aja nih lagi pura-pura gini kan gerakan sholat, tapi ternyata nggak baca bacaan sholat. Atau misalnya udah baca bacaan sholat tapi pikirannya kemana-mana. Nah, itu hanya mereka nih, dan Tuhan yang tahu gitu ya, apakah mereka sholat beneran atau belajar beneran gitu. Oke, bisakah kita mengontrol anak kita? Jadi ini ya jawabannya, you can only control yourself, you can't control others gitu ya. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, kita nggak bisa mengontrol orang lain nggak bisa mengontrol kita. Segala sesuatu dalam hidup itu pilihan, siapa yang memilih, yaitu diri sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu mengajarkan anak kita untuk dapat mengontrol atau mengatur dirinya, termasuk gitu kan ya, supaya anak kita bisa sholat 5 waktu tanpa perlu kita suruh-suruh, tanpa perlu kita ingetin gitu kan ya. Karena apa? Nanti kalau udah gede gitu kan ya, udah kos misalnya karena kuliah, atau misalnya mungkin lagi kalau kuliah kan pergi pagi bisa jadi pulang sore. Nah kemudian kan kita nggak tahu nih nanti di kampus dia sholatnya seperti apa gitu kan. Nah harapannya karena kita sudah membiasakan diri pada saat mereka kecil, pada saat mereka nggak sholat atau meninggalkan sholat itu ada perasaan nggak enak nih di hati mereka gitu, dan kemudian mereka tetap sholat walaupun gitu tidak ada yang mengingatkan. Nah ini ya, karena you can only control yourself, you can control others, maka kita tidak dapat menghindari perilaku mengontrol anak kita seperti yang tadi ya, karena hal-hal yang kita anggap baik seperti memuji, memberi hadiah, atau misalnya mengajak diskusi, itu juga termasuk perilaku mengontrol. Maka kita menggunakan cara dengan lebih sedikit paksaan gitu ya.
atau lebih sedikit kontrol. Caranya seperti apa? Cara yang seperti di kolom 5 tadi, gitu ya, yang cara manajer tadi. Lebih kepada bertanya-tanya, oke, apa sih yang kita percayai tentang, gitu kan, misalnya, oke, apa yang kita percaya tentang misalnya menegakkan sholat, kemudian apa sih value keluarga kita, kemudian bagaimana nih supaya kita tetap bisa menjaga value kita. Nah, jadi seperti itu komunikasi kita dengan anak-anak kita. Nah, ini saya ingin menyampaikan juga ya, teenagers learn what they live. Di situ dikatakan bahwa dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi anak kita, pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Ya, kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi, menimbang risiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang, dan membuat keputusan-keputusan yang baik. Pada saat mereka berangkat sekolah, kemudian di jalan ada yang ngajakin, bolos aja, gitu kan ya. Kan nggak mungkin, tunggu-tunggu aku telepon ibuku, Bun, Bun, aku diajak bolos boleh nggak? Nggak mungkin kan, gitu kan. Cemen lu, gitu aja nggak mau, gitu kan ya. Nah, itu, gitu ya. Dia harus membuat keputusan nih yang baik secara mandiri, karena dia di sana sendirian, nggak ada kita, gitu. Nah, harapannya anak-anak kita sudah terlatih nih untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri pada saat mereka di luar rumah. Oke, nah ini saya sedikit menyampaikan bahwa ada 3 motivasi manusia berperilaku, yaitu menghindari rasa sakit, kemudian mengharapkan penghargaan dari orang lain, kemudian pemenuhan diri pribadi. Ya, harapannya adalah untuk pemenuhan diri pribadi. Jadi kalau misalnya, oke, kenapa sih kamu menegakkan sholat? Ya karena bukan karena ya takut nanti dimarahin ibu, ya enggak gitu kan ya. Atau nanti ya kata ibu kalau aku sholatnya 5 waktu penuh gitu kan, nanti aku mau dimasakin masakan spesial di akhir minggu. Nah, harapannya tidak seperti itu gitu. Tapi idealnya adalah oke, kenapa sih kamu sholat gitu ya? Ya karena itu perintah Allah gitu, dan aku ingin menjadi muslim yang baik. Nah, harapannya seperti itu, sehingga dekat orang tuanya atau enggak gitu kan, orang tuanya ngingetin atau enggak, dia akan tetap sholat. Oke, nah ini ya tadi kita coba cara pandang kita dulu yang kita ubah, karena setiap orang melihat dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin anak-anak ya yang penting aku sholat gitu ya. Nanti kalau udah gede nih mungkin teman-teman akan mengalami bahwa yang penting aku sholat. Kalau waktu boleh dong gitu kan ya, beda-beda gitu. Misalnya seperti itu. Nah itu kita perlu memahami. Nah karena kita tidak dapat mengontrol orang lain. Tenang dulu lah, aduh. Gitu ya. Jadi kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan terbuka untuk bekerja sama dan membuat kesepakatan dengan anak kita. Kalau misalnya sekarang belum bisa nih gitu kan ya, pada saat azan udah wudu gitu kan, kemudian azan selesai udah sholat sunnah dulu gitu. Mungkin ya yang paling penting misalnya sholat dulu deh 5 waktunya penuh. Jadi secara bertahap baru waktu pelaksanaannya diperbaiki, kualitas sholatnya diperbaiki. Kemudian kesalahan dilihat sebagai pengalaman belajar, yang paling penting adalah memperbaikinya. Katakanlah suatu hari anak lupa nih gitu kan sholat, gitu kan ya kita nggak marahin, tapi kita fokus pada masa depan. Oke, supaya besok-besok kamu ingat untuk sholat tanpa diingetin, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang perlu kamu lakukan, gitu. Oke, nah ini ya, karena you can only control yourself, you can control others. Kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol atau lakukan. Kemudian dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi anak kita pada saat-saat kritis, gitu ya, maka kita memfasilitasi anak dalam berlatih membuat keputusan yang baik, menjadi teladan bagi anak kita. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita sholatnya tepat waktu, ya kita harus menjadi teladan nih bagi anak kita, gitu ya. Kemudian berkomunikasi dengan cara yang anak-anak merasa aman dan nyaman terhadap kita. Supaya apa? Supaya dia terbuka, gitu ya. Supaya kalau misalnya ada apa-apa ngomongnya bukan dengan orang lain, tapi dengan kita.
dan kemudian kita lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak bertanya. Itu saja Kak, Mbak Neti. Nah, silakan nih kita tanya jawab. Masya Allah. Ya, gimana tadinya teman-teman yang pas masuk bacanya, oh agar anak sholat tanpa disuruh. Pas masuk Zoom dapatnya kayak gitu tadi tuh. Ya penasaran sebenarnya ini jadi kayak teman-teman tuh apa ya? Kalau saya sih minta satu, dikasih banyak nih sama kecuali. Saya cuma mintanya datang ke sini untuk bagaimana anak disuruh sholat, tapi kayaknya bisa dipakai kemana-mana nih gitu. Ya, Baik sepakat. belajar, baik murojaahnya, baik ya banyak hal gitu ya. Tapi balik lagi memang belajar mesti orang tuanya dulu gitu ya. Ya teman-teman, Masya Allah, tadi kita di 7.40 saya buka kelasnya, sekarang 8.36, 4 menit lagi tepat 1 jam gitu, memulai dan mendengarkan Kocuari. Dan Masya Allah teman-teman juga tadi sudah berinteraksi ya melalui chat, tapi untuk lebih enaknya lagi, cuma nih kita agak-agak pelit waktu ini kalau ada pertanyaan yang akan banyak. Jadi kita cuma kasih kesempatannya satu dulu saja agar kita bisa benar-benar efektif efisien waktunya, Tesai. Jadi next time teman-teman juga jadi catatan bahwa kita on time akan lebih beruntung kalau kita on time, kita mulai semua kecuali kendala-kendala atau uzur-uzur yang di luar kendali, di luar kontrol. Kayak sinyal itu kan luar kontrol ya. Oke, satu pertanyaan dulu. Siapa? Silakan angkat tangan dulu deh. Nanti bareng-bareng buka mikrofon malah ini ya. Boleh diangkat dulu. Kasih emotikonnya untuk angkat tangan. Kita bisa atau udah jelas banget ini kali ya materinya juga. Jadi teman-teman juga nggak perlu nanya lagi. Tinggal aku praktek deh gitu. Di chat sebenarnya ada yang nanya tuh. Oke, Tesai, ada ya yang nanya. Ada yang nanya. Duh, lari-lari nih kursornya nih. Boleh? Nah, sebenarnya saya sadar bahwa saya sangat mengontrol anak saya. Tapi kadang saya nggak bisa mengontrol marah jika anak tidak sholat. Jadi bukan mengontrol anaknya sholat ya, mengontrol marah. Gitu. Nah, gimana nih? Ini pertanyaan saya juga nih, Coach Ari. Curcol. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebetulnya kalau untuk mengontrol marah itu, ini saya share apa yang saya alami ya, tapi ada kemungkinan juga apa yang teman-teman alami itu berbeda dengan saya. Kalau saya melakukan refleksi diri gitu pada saat kapan sih misalnya saya itu merasa marah pada saat ada kejadian. Biasanya itu karena apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan saya. Gitu. Misalnya harapannya misalnya nih anak sholat nggak pakai disuruh gitu kan ya, atau harapannya misalnya anak belajar nggak pakai disuruh, atau misalnya harapannya nih kita mau pergi bareng target berangkat jam 9 gitu. Nah biasanya tuh pada saat fakta itu tidak sesuai dengan harapan, rasa itu misalnya entah itu marah, apakah itu kecewa, sedih, kesel, emosi negatif lainnya itu karena penyebabnya itu. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama menyadari dulu tuh gitu ya, menyadari bahwa oh iya ini ada rasa nggak enak nih gitu. Nah, kalau misalnya tadi mau diterapkan, tadi itu kita jeda dulu gitu. Supaya gitu kan, kalau misalnya tadi ya, tapi nanti Mbak siapa tadi yang bertanya boleh direfleksikan diri lagi, apa sih yang menyebabkan marah? Kalau saya pribadi, yang menyebabkan saya merasa negatif adalah karena fakta tidak sesuai dengan harapan. Yang bisa saya lakukan adalah fokus pada fokus pada solusi, fokus pada masa depan. Karena masa lalu tuh 1 detik yang lalu aja udah nggak bisa kita apa-apain, gitu. Emosi negatif kita tidak memperbaiki apa yang sudah terjadi. Kalau misalnya ibaratnya susu sudah tumpah gitu kan ya, kan ada pepatah kan kalau bahasa Inggris kan don't cry over a spilled milk gitu kan, jangan tangisi susu yang sudah tumpah.
nasi sudah jadi bubur gitu kan, nasi sudah jadi bubur ya nggak apa-apa, tambahin bawang, tambahin kecap, tambahin kuah soto, tambahin ayam, jadi bubur ayam istimewa gitu kan. Jangan mikir bahwa si buburnya itu mau kita balikin jadi nasi gitu. Nah, jadi kita fokus pada masa depan, fokus pada perbaikan. Susu udah tumpah, ya dilap aja kalau mejanya kotor, ya kan? Kalau masih ada susu di kulkas ya ambil minum. Kalau nggak ada ya beli aja di minimarket. Kalau uangnya nggak ada ya udah nggak usah minum susu, minum air gitu kan, gitu. Jadi kalau misalnya oke, ada harapan yang tidak sesuai, oke, anak saya Tarik sudah nafas. terlanjur lupa sholat gitu kan ya. Apa nih yang bisa dilakukan? Ya tadi, kita tenangkan diri kita dulu gitu kan ya. Pada saat kita, gini, pertama-tama pastikan diri kita itu, situasi emosinya itu netral, cenderung positif pada saat bicara dengan anak. Itu ya. Kemudian luruskan niat nih, luruskan niat. Niatnya ini apa gitu kan ya. Pada saat kita mau berkomunikasi dengan anak kita. Kemudian pada saat kita tadi posisinya itu perasaannya lagi positif, maka nanti keluarnya jadi positif. Nah, kita tanya ke anak kita seperti pertanyaan-pertanyaan, "Oke, Nak, tadi Ibu perhatikan," atau misalnya, "Oh, tadi kamu bilang kamu belum sholat zuhur ya, dan sekarang udah azan asar." Oke, kita mintalah anak kita melakukan sholat dulu. Setelah itu baru kita berdiskusikan supaya besok-besok nih sholatnya bukan sholat, apa nih yang perlu kamu lakukan, bisa kamu lakukan. Kemudian kamu perlu bantuan apa dari Bunda? Gitu. Jadi kita komunikasi baik-baik. Kira-kira seperti itu apakah cukup menjawab? Nah, jadi itu dia yang nemukan ya Coach ya. Kalau kebiasaan kita kan kita yang ngasih tahu. Kita nasihatin, kamu tahu nggak sholat tepat waktu itu bla 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 gitu. Semuanya itu bentuknya masih satu arah gitu ya. Tapi kalau dengan Coach Wari ini kita justru mendengarkan dia dulu ya. Gitu ya Coach ya. Betul. Iya, karena Tapi gini Coach, ada lagi yang kasih tahu di situ. boleh. Gimana kita cara mengingatkan? Nah, ini cara mengingatkan. Berarti kalau misal, terus ada lagi tadi saya baca, karena teman-teman waktu kita saya nggak bisa bacain satu-satu soalnya. Soal, ya kan ujian. Pertanyaan teman-teman. Itu saya jadi lebih sering tarik napas loh saya dari tadi. Nah, jadi katanya anak-anak sholat sudah tertib gitu ya. Nah, tinggal gimana caranya ini anak-anak sholatnya itu nggak sekedar karena kebiasaan, karena dia tahu itu wajib gitu. Tadi juga Coach Yori sebenarnya itu sudah menyinggung ya. Cuma next step kalau berarti kalau si ibu yang satu, kalau yang si ibu yang tadi usia 19 tahun nih, udah 19 tahun gimana nih cara ngingatinnya? Nah, itu dulu sedikit ya Coach. Bagaimana sih ngingetinnya? Pertama-tama siapkan diri kita dulu nih, gitu kan. Netral, kemudian cenderung positif gitu. Kemudian pakai cara yang di kolom 5 tadi gitu. Jadi materinya lagi ya teman-teman ya. Idealnya nih sepanjang waktu itu kita punya nilai-nilai yang keluarga kita pegang gitu. Mudahnya adalah misalnya hal-hal yang kita pegang adalah yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Itu kan kita bisa ingatkan. Gitu. Jadi nah apa sih yang menurut misalnya Al-Qur'an kebiasaan sholat itu perlu seperti apa? Gitu ya. Kita menegakkan sholat itu harus seperti apa? Itu kita diskusi, kita ngobrol. Tapi ingat ya, ngobrolnya nggak pakai ngegas ya. Ingat. Ngobrolnya nggak pakai ngegas, wajahnya juga positif gitu ya. Kalau Jadi wajahnya memang positif, konsep netralnya itu ya Coach Yari. Kadang-kadang kita sudah punya ini di dalam kita. Jadi harapan kita sudah dia akan setelah dengar ini nih, dia akan begini nih, akan begini. Itu beban gitu. Ya Coach ya. ya. Ternyata kalau Coach Yari dari tadi tuh nggak beban gitu. Kalau itu sudah tumpah ya udah. Iya. Nah, itu dia. Jadi kita intinya adalah gini, fokus pada masa depan dan fokus pada solusi. Solusi. Ya, kalau misalnya nih sekarang anak kita misalnya sholatnya masih bolong-bolong, katakan, atau misalnya sholatnya udah
penuh tapi waktunya nih gitu kan ya tidak sesuai dengan yang kita percayai gitu. Nah, itu diskusi. Yang jelas kita buka jalur komunikasi. Cara komunikasinya seperti apa gitu yang tadi saya sampaikan, lebih banyak mendengarkan gitu kan ya, kemudian Nah, itu dia. bertanya. Nah, bertanya juga Mendengarkan menggali. dan bertanya. Nah, kemudian teman-teman gini, kenapa sih kita nggak bisa, oh iya kamu mau nggak, tadi seperti kata Mbak Neti kan, kamu mau nggak bisa sholat 5 waktu? Nih, ini caranya kayak gini 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 nih. Nah, ingat, anak kita bukan kita, gitu ya. Anak Yes. kita bukan kita. Apa? Kita itu gitu, yang kita itu kan punya karakter yang berbeda. Nah, kalau saya belajar nih gitu kan, ada nih yang namanya kecenderungan, ada manusia yang kecenderungannya itu teratur. Tapi ada manusia yang kecenderungannya itu ya spontanitas gitu. Kita nggak bisa nih gitu kan ya kalau misalnya kita udah apa-apa terjadwal, apa-apa teratur. Sementara anak kita kebalikannya. Ah, cara kita nggak masuk ke mereka gitu. Jadi Jawab jadinya. yang paling tepat adalah kita diskusi, gitu kan ya, kita membantu anak kita menemukan cara dia sendiri, gitu kan ya. Oke, kamu sepakat nggak nih? Kita sepakat nggak nih kalau kita itu apa? Wajib nih sholat 5 waktu. Oke, iya sepakat nih gitu kan. Sepakat Bun. Aku juga tahu kok kalau kita tuh wajib sholat. Oke, sekarang kita bisa sepakat nggak nih gitu bahwa kalau menunaikan sholat 5 waktu ini gitu kan ya baiknya misalnya ya tergantung nanti ya setelah azan langsung sholat gitu kan kamu usahakan ya sepakat sih tapi agak sulit kalau di luar rumah gitu. Oh oke sulit dulu. Iya, soalnya kan kadang-kadang nih, misalnya kuliah suka molor, jadi pas aku nggak bisa langsung sholat. Oh oke, ada situasi-situasi seperti itu ya, gitu kan. Oke, berarti nih supaya katakanlah kamu selalu, ya hampir selalu gitu kan ya bisa menunaikan sholat begitu azan langsung sudah siap untuk sholat. Apa aja nih yang bisa kamu lakukan? Jadi kita menggali gitu. Jadi nanti mereka sendiri yang punya ide gitu. Seperti itu kira-kira Mbak Neti mungkin. Masya Allah. Ya Allah. Iya, teman-teman. Tadi masih terus aja ada pertanyaan. Tapi lagi-lagi ya, konsep dari Coach Wari tadi tuh, kita ingin solusi, tapi memang dari kitanya dulu. Jadi saya catat banget tadi, kitanya bersabar, netral, mendengarkan. Jadi sebisa mungkin kitanya yang sedikit bicara gitu ya, anak-anak yang lebih banyak dan itu pun menemukan membantu diri mereka sendiri. Baik teman-teman, bukan saya nggak mau loh bacain semua pertanyaan dan pertanyaannya ini pastinya teman-teman karena merasa butuh banget dan pengen ada perubahan yang Coach Wari. Pastinya kita gitu ya. Kita sudah tahu Coach Wari hari ini ngajarin kita tadi dengan refleksi, kita tahu nih sekarang posisi kita di mana nih? Apakah kita sebagai pengontrol, apakah kita biasa senangnya apa ya tadi ya saya tuh tadi kena tuh membuat rasa bersalah di anak, kadang-kadang kan kita ada begitu. Tapi semua konsep tadi juga nggak harus 24 jam kan Coach Wari ya. Karena kan sebagai orang tua kita perlu juga ada di posisi menasihati, mengarahkan, bahkan memerintah gitu ada gitu. Tapi caranya Coach Wari tadi adalah supaya target kita tadi itu supaya mereka jadinya bukan karena orang lain mengerjakan, tapi karena idealnya tadi karena kesadaran penuh dari diri sendiri. Coach Wari, saya ada permintaan. Ya. Karena grup kita ini Masya Allah teman-teman di situ berminat, kemudian tadi sudah pada tahu ya bahwa kelas ini akan ada dua kali sebulan kita ngobrol dan temanya bisa beda-beda, tapi dengan konsep yang akan Coach Wari ulang-ulang terus kepada kita semua, sehingga kita nanti bisa jadi ada istilahnya parent as a coach. Jadi kita bisa jadinya coach anak-anak kita. Bagaimana ilmunya? Nah itu nggak cukup waktu 1 jam ya Coach Wari. Kita udah coba kemarin untuk belajar ilmu itu dan itu nggak cukup 1 jam. Maka kita akan terus
Insya Allah Coach Wari akan mendampingi kita nih selama 2022. Jadi jangan khawatir kalau hari ini, waduh saya belum dapat nih yang ini, saya belum dapat. Insya Allah Coach Wari akan mengulang-ulangnya dengan tema yang berbeda supaya kita bisa praktik. Nah, di grup Coach, bolehkah nanti pertanyaan yang belum terjawab saat ini, nanti teman-teman tulis di grup, dan Coach Wari bisa membantu dengan waktunya Coach Wari. Tentu ya teman-teman, kita tahu tadi Coach Wari sangat sibuk dan banyak sekali aktivitas beliau. Coach Wari bisa bantu dengan menjawab dengan notes kah, dengan audio kah, gitu. Tapi di dalam grup kita. Jadi sampai pertemuan selanjutnya nanti ketemu Coach Wari lagi, kita bisa jadi bahan diskusi lagi. Gitu Coach. Bisa ya Coach? Bisa, insya Allah bisa. Masya Allah, bisa tuh teman-teman. Jadi jangan berkecil hati ya, yang chatnya, pertanyaannya belum saya bisa bacakan, atau teman-teman juga nanti materinya ada yang pengen ditanyakan lagi. Nanti ini materi hari ini saya record, nanti akan kami posting di YouTube Koin, Komunitas Inspirasi Nabawiyah. Teman-teman bisa menyimak ulang lagi dan kita bisa diskusi di grup. Gitu ya teman-teman ya. Masya Allah. Sudah waktu 8.51, saya yakin pukul 9 ke atas juga ini sudah bersiap-siap. Ada yang agenda Zoom lagi, ada yang agenda harus bepergian, ada yang memang harus jam sesi mengajar juga karena banyak guru di sini. Masya Allah. Dan apa namanya, perkenalan Koin, karena kita akan bertemu terus, kita akan lebih dekat juga dengan Koin selain dengan Coach Wari gitu ya. Teman-teman boleh insight-nya nanti ditulis di grup, boleh juga diposting dengan men-tag kami akan informasikan juga di grup apa namanya, sosmednya Koin, sosmednya Coach Wari, teman-teman boleh nge-tag. Dan saya sangat berterima kasih sekali, luar biasa antusias teman-teman hari ini yang hadir. Full Zoom kita itu 100 orang dan full tadi Coach Wari 100, dan sampai banyak yang keluar masuk karena terlempar gitu. Sayangnya tadi saya nggak bisa langsung connect ke YouTube karena ada sedikit problem pas saya share gitu. Jadi nanti ini direcord saja. Teman-teman sekalian, Masya Allah, sekali lagi barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Kehadirannya hari ini kita doakan semoga menjadi majelis ilmu ya, Masya Allah, dan berbekas gitu. Apa yang didapat hari ini berbekas, kita coba praktikkan. Ada namanya nanti action plan gitu. Coach Ari boleh dibantu nanti action plan kita ya, supaya nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, gimana Coach? Ya. Saya kasih PR boleh nih? Ya, apa tuh? Ya. Ini aja nih, silakan di screenshot gitu ya. Tapi nanti akan yang akan diposting juga. Nanti kan materi saya share ya. Ya, materi kita dapat ya. Nah, tapi ini nih tolong di screenshot nih. Tolong ya. Gitu kan, ikut sesi ini gitu kan ya, and then so what gitu kan, tadi sudah menilai diri, komunikasinya di angka 5, mau ditingkatkan di 8. Nah, silakan nih jawab pertanyaan ini ya teman-teman. Ingin menjadi orang tua seperti apa saya bagi anak-anak saya, kemudian apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi orang tua yang bisa mendukung anak-anak saya untuk menjadi titik-titik, itu sesuai dengan diri kita sendiri. Kemudian komunikasi yang bagaimana yang dapat mendukung anak-anak saya untuk titik-titik. Nah, ini PR untuk belajar setahun ke depan. Wow, setahun. Gitu ya. Nah, oke. Nah, nanti silahkan itu boleh direnungkan. Nanti saya akan kirimkan materinya di grup WhatsApp ya. Silakan lanjut Mbak Neti. Iya, baik, itu ya teman-teman, tadi ada PR untuk nggak besok diserahkan, ini malah setahun sama Coach Wari. Tapi itu bentuk nanti action plan ya. Jadi Coach Wari akan membantu kita tuh saat ini seperti apa, nanti perubahan seperti apa, itu yang Coach Wari akan bantu kita selama mendampingi kita di sini. Baik teman-teman, tetap aja nih, tetap masih ada yang masuk karena kelempar-lempar terus ya. Sekali lagi saya mohon maaf selaku host hari ini, mungkin ada yang tidak tersapa, tidak terbacakan, kurang baik dalam bersemai teman-teman hari ini bersama Coach Wari. Saya mohon maaf ya, kepada Allah saya mohon ampun. Sudah 8.54, Insya Allah kita sudah lewat. Kita usahakan sih Coach Wari sebenarnya waktunya itu 60-90 menit teman-teman. Tapi agar teman-teman pun merasa bahwa memang memanfaatkan dengan baik gitu 1 jamnya itu, maka
kita usahakan kita belajar disiplin gitu, on time dan 1 jam. Baik, sebelum kita tutup, kita ucapkan tadi saya bukanya juga lupa loh, Bismillah wal awal wal akhir ya jadinya, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sekali lagi terima kasih. Kita tetap akan ketemu di grup insyaallah, dan pertanyaan-pertanyaan tadi silahkan dituliskan kembali di grup. Oke ya. Saya Neti Wahyuni yang menemani teman-teman hari ini undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Iya, saya En ya teman-teman. Saya izin pamit ya. Iya, silakan. Mbak Dona, ya nanti materi kita share di grup ya, akan di-share di grup. Masya Allah. Terima kasih Mbak Turmi, Mbak Ian dari Jogja, Mbak Tina Kalimantan, Semuanya. dari Belkim, Belitung ya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Dian Bekasi. Iya, Mbak Ita juga di Kalimantan, Mbak Dok di Sulawesi Selatan, Mbak Jenny di Malang, Mbak Nuri di Cilegon, Mbak Rahmawati Makassar. Masya Allah, terima kasih ya, terima kasih. Bunda Zahra di Tangerang, Masya Allah, terima kasih. Ada Eca, Jogja, terima kasih. Ada Cirebon juga nih, Beril, makasih ya, Masya Allah. Mohon maaf, salah-salah. Ada Bunda Greta, Kaisya, Nabila, Masya Allah. Mbak Dina, makasih. Mbak Dina Koin. Iya, saya En ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.